Obesitas adalah penumpukan lemak berlebihan yang berisiko bagi kesehatan, diukur dengan indeks massa tubuh atau IMT. IMT dihitung dengan membagi berat badan dengan kuadrat tinggi badan. IMT 30 ke atas menunjukkan obesitas, sedangkan IMT 25 ke atas menunjukkan kelebihan berat badan. Obesitas adalah berat badan yang melebihi batas sehat untuk tinggi badan tertentu, dan IMT digunakan sebagai alat screening untuk kondisi ini. Tren dan prevalensi obesitas. Nah, secara global, obesitas ini menjadi penyebab kematian kelima di dunia dengan lebih dari 2,8 juta kematian setiap tahun. Nah, sejak 1975, prevalensinya meningkat hampir 3 kali lipat. Lalu, pada tahun 2016, tercatat lebih dari 1 juta orang dewasa, 340 juta remaja, dan 39 juta anak mengalami obesitas. Nah, di Indonesia sendiri ini, prevalensi obesitas dewasa itu naik dari tahun 2007 ke 2018, yang tadinya 10,5% menjadi 21,8%. Usia yang paling banyak mengalami obesitas ini sekitar 35-60 tahun. Dan untuk jenis kelamin yang paling banyak menderita obesitas adalah perempuan, yaitu 32,9% dibandingkan laki-laki yang hanya 19,7%. Nah, resiko obesitas ini meningkat akibat aktivitas fisik yang rendah dan metabolisme yang lambat. Penyebab obesitas yang pertama itu ada faktor genetik dan patosiologis. Faktor genetik berperan penting dalam obesitas, terutama melalui mutasi gen seperti FTO dan MC4R, dan jalur leptin, yang mempengaruhi nafsu makan, rasa kenyang, dan penumpukan lemak. Patofisiologi obesitas melibatkan ketidakseimbangan energi, pembesaran, dan pertambahan jumlah sel lemak, serta peradangan kronis rendah yang dapat memicu insulin dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Penyebab yang kedua yaitu ada penyebab langsung seperti asupan energi berlebih, aktivitas fisik yang kurang, ketidakseimbangan hormon, penyakit terkait, dan gangguan metabolisme. Dan yang terakhir itu ada penyebab obesitas tidak langsung seperti faktor genetik, faktor lingkungan, faktor psikososial, faktor sosioekonomi, dan faktor pendidikan dan layanan kesehatan. Bagaimana sih gambaran klinik dari penderita obesitas? Yang pertama ada double chin, dagu rangkap, yaitu keadaan penumpukan lemak pada dagu sehingga menimbulkan lipatan pada dagu atau bisa kita sebut double chin. Orang dengan obesitas memiliki lebih banyak sel lemak dalam tubuh, termasuk di area dagu dan leher, yang dapat menyebabkan double chin. Meskipun dapat mengurangi kepercayaan diri, double chin tidak memiliki dampak kesehatan yang serius. Yang kedua ada lemak pada leher. Leher relatif terlihat lebih pendek. Hal tersebut dikarenakan terdapat penumpukan lemak di sekitar leher sehingga menimbulkan kesan leher terlihat lebih pendek. Yang ketiga ada lemak pada dada. Dada yang menggembung dengan payudara yang membesar dikarenakan terdapat timbunan lemak. Kondisi ini sering terjadi terutama pada pria yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Biasanya kondisi ini adalah normal atau tidak permanen. Yang keempat ada perut buncit. Perut membuncit dan terdapat lipatan pada dinding perut. Asupan kalori yang lebih banyak dari yang dibakar merupakan penyebab utama obesitas secara umum dan secara otomatis menyebabkan penumpukan lemak di perut. Kondisi ini menyebabkan resiko berbagai penyakit serius seperti diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Yang kelima ada tungkai kaki berbentuk X. Kedua tungkai kaki umumnya berbentuk X dengan kedua pangkal paha pada bagian dalam saling menempel sehingga menyebabkan laserasi dan ulserasi. Nah, obesitas ini dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, contohnya tuh kayak diabetes mellitus tipe 2. Nah, obesitas memicu resistensi insulin melalui gangguan reseptor, enzim, dan transport glukosa. Nah, jaringan adiposa menghasilkan zat yang memperburuk resistensi insulin yang tadi dan metabolisme tubuh, sehingga memicu hiperglikemia dan penyakit metabolik lainnya. Lalu selanjutnya ada hipertensi. Nah, obesitas ini sering disertai resistensi insulin yang juga memperburuk retensi natrium dan meningkatkan tekanan darah. Nah, kombinasi dari peningkatan volume darah, kerja jantung yang lebih berat,
Dan gangguan hormonal ini menjadikan obesitas sebagai faktor resiko utama terjadinya hipertensi pada seseorang. Nah, selanjutnya ada penyakit liver atau penyakit hati. Nah, penyakit hati ini disebabkan oleh virus, alkohol, dan faktor lain dengan jenis seperti hepatitis, sirrosis, kanker hati, dan gagal hati. Nah, gejalanya itu dapat berupa keluhan klinis maupun fisik, tanda fisik, dan penularan utamanya terjadi melalui fekal oral, parenteral, seksual, atau perinatal. Selanjutnya ada gangguan reproduksi. Obesitas perut berdampak serius pada reproduksi wanita, berhubungan dengan sindrom metabolik seperti PCOS dan meningkatkan risiko kanker payudara pasca menopause serta kanker endometrium. Lalu ada penyakit jantung. Obesitas meningkatkan risiko penyakit jantung melalui faktor seperti tekanan darah tinggi, kadar trigliserida dan kolesterol, resistensi glukosa, serta resiko penggumpalan darah yang mempercepat penyempitan arteri koroner dan meningkatkan resiko PJK. Lalu ada gangguan mood. Gangguan mood merupakan masalah kesehatan mental yang berhubungan dengan gangguan psikologi seperti depresi, kecemasan, dan stres yang diduga menjadi faktor resiko obesitas sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Selanjutnya ada risiko kanker. Kanker adalah kelompok penyakit yang dapat menyerang bagian tubuh manapun. Juga dikenal sebagai tumor ganas atau neoplasma. Faktor risikonya meliputi penggunaan tembakau, alkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan polusi udara. Obesitas yang dialami oleh sebagian besar populasi dunia berhubungan erat dengan peningkatan risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara. Selanjutnya ada dislipidemia. Dislipidemia adalah perubahan kadar kolesterol total, fraksinya atau trigliserida dalam plasma, dan merupakan faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang dapat memperburuk kondisi jika tidak ditangani. Pedoman mengelola dislipidemia terus berkembang karena pengaruh faktor demografi dan etnis. Lalu ada metode penilaian pengukuran antropometri yang pertama, yaitu Body Mass Index atau BMI. BMI adalah alat antropometri yang populer dan dapat diandalkan untuk mengukur obesitas. Penilaian status gizi dan kesehatan seseorang yang berlaku untuk pria dan wanita dewasa. Rumusnya itu BMI berat badan kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, WHO sudah mengklasifikasikan BMI ke dalam beberapa kategori untuk menilai apakah seseorang memiliki berat badan yang sehat. Seperti BMI kurang dari 18,5 itu berarti berat badan kurang. BMI 18,5 sampai 24,9 berat badan normal. Dan BMI lebih dari 25 itu kelebihan berat badan. Dan BMI lebih dari 30 itu obesitas. Pengukuran antropometri yang selanjutnya itu ada Body Adiposity Index atau BAI. BAI adalah pengukuran langsung untuk estimasi persen lemak tubuh. Perhitungan sederhana atau hanya menggunakan lingkar pinggul dan tinggi badan. Dan ini tuh lebih sensitif dari IMT dan performanya lemah daripada estimasi lemak tubuh pada populasi yang jumlah lemaknya ekstrim. Metode selanjutnya ada Skin Fold Thickness atau SKF. SKF adalah metode non-invasif yang menggunakan kapiler untuk mengukur ketebalan lemak subkutan di beberapa area tubuh. Guna memperkirakan total lemak tubuh secara tidak langsung, pengukuran dilakukan di sisi lengan dan di sisi pusat. Metode ini murah, sederhana, reliable, dan bisa digunakan untuk semua usia termasuk bayi yang baru lahir. Namun, SKF kurang akurat pada individu yang sangat gemuk atau kurus karena kapiler sulit menjepit lemak dan hanya mengukur lemak bawah kulit. Selanjutnya ada Waist Circumference dan Waist to Hip Ratio atau WHR. WHR merupakan rasio antara lingkar pinggang dan lingkar pinggul yang digunakan untuk menilai distribusi lemak tubuh dan risiko kesehatan yang berkaitan dengan obesitas sentral. Selanjutnya ada ADP atau Air Displacement Plethysmography. Metode ini telah tervalidasi untuk mengevaluasi komposisi tubuh pada subjek obesitas. ADP mengukur volume tubuh berdasarkan prinsip perpindahan udara.
Lalu ada DXA atau Dual Energy X-ray Absorptiometry, yaitu metode pemindaian ini digunakan untuk mengukur mineral tulang, lemak tubuh, dan jaringan bebas lemak dengan memanfaatkan sinar X berenergi ganda. DXA menggunakan dua sinar X dengan energi berbeda, yaitu rendah dan tinggi yang diarahkan ke tubuh. Lalu yang terakhir ada BIA atau Bioelectrical Impedance Analysis. Nah, metode ini adalah metode non-invasif untuk mengukur komposisi tubuh, terutama lemak dan massa otot, dengan mengalirkan arus listrik rendah. Metode ini mudah, aman, dan banyak digunakan untuk menilai status gizi. Selanjutnya ada pengukuran biokimia. Yang pertama ada serum lipid, yaitu dengan mengambil sampel serum darah untuk dapat dianalisis kadar trigliserida, kolesterol high density lipoprotein atau HDL, dan low density lipoprotein atau LDL dalam darah. Lalu ada biomarker glukosa, yaitu obesitas ini juga dapat menyebabkan hiperinsulinemia dan gangguan pengambilan glukosa oleh sel. Nah, salah satu sistem yang berperan dalam proses metabolisme insulin adalah sistem IGF-1 atau Insulin-like Growth Factor 1. Nah, IGF-1 ini digunakan sebagai biomarker resiko penyakit tidak menular, terutama obesitas dan diabetes tipe 2. Nah, pengukuran bioklinis yang selanjutnya ada biomarker adiposa. Nah, jaringan adiposa menghasilkan hormon adipoktin seperti leptin dan adiponektin yang berperan dalam mengatur metabolisme dan peradangan, terutama pada kondisi obesitas. Biomarker inflamatori. Nah, obesitas dikaitkan dengan low-grade systemic inflammation yang disarankan berperan dalam patogenesis dari resistensi insulin. Nah, jaringan adiposa memiliki variasi sel imun yang berlimpah dan mengeluarkan sitokin seperti tumor necrosis faktor A atau TNF-alpha dan interleukin 6 atau IL-6 dan menstimulasi hati sekresi akut fase protein yaitu C-reaktif protein atau CRP. Selanjutnya ada pengukuran klinis. Nah, pemeriksaan klinis adalah metode untuk menilai status gizi berdasarkan perubahan pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa mulut serta organ dekat permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, keunggulan dari pemeriksaan ini adalah dilakukan secara visual tanpa menyentuh subjek, lalu murah dan tanpa alat. Nah, metode ini sangat cocok untuk survei yang membutuhkan hasil cepat seperti mendeteksi tanda-tanda umum kekurangan zat gizi. Nah, selanjutnya ada pengukuran biofisik. Ini tuh adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi, khususnya fungsi jaringan, dan melihat perubahan struktur dari jaringan tersebut. Nah, tes kemampuan fungsi ini meliputi kemampuan kerja dan energi ekspenditif, serta adaptasi sikap. Penilaian secara biofisik ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu uji radiologi, tes fungsi fisik, dan sitologi. Namun, pengukuran biofisik ini membutuhkan biaya yang besar, tidak seperti pengukuran klinis yang tadi yang hanya membutuhkan sedikit biaya. Selanjutnya ada pencegahan obesitas. Nah, pencegahan obesitas ini terbagi menjadi 4, yaitu pencegahan pada balita, pencegahan pada anak dan remaja, pencegahan pada orang dewasa, serta pencegahan pada lansia. Nah, pencegahan obesitas yang pertama itu terdapat pada balita. Balita yang menderita obesitas itu memiliki ciri fisik yaitu seperti wajah bulat, perut buncit, paha bergesekan, dan ginekomastis pada laki-laki. Nah, pencegahannya itu bisa meliputi ASI eksklusif, MPASI yang tepat, dan edukasi pola makan seimbang bagi keluarga. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi kepada keluarga, terutama yang memiliki balita, untuk membuat MPASI yang sesuai dengan kandungan gizi yang dibutuhkan sehingga tidak berlebih atau tidak kekurangan. Pencegahan pada anak dan remaja. Yang pertama itu pada prasekolah. Nah, di fase ini anak lebih mudah menerima makanan baru dan aktif bermain. Nah, kita dapat mencegah obesitas dengan membiasakan bekal dari rumah yang dapat mengurangi resiko terpapar makanan obesitas dini. Selanjutnya ada pencegahan di masa sekolah. Nah, di masa ini anak itu makin sering terpapar makanan yang tidak sehat, sehingga kita perlu membatasi minuman manis dan meningkatkan konsumsi buah dan sayur, serta dapat melakukan aktivitas
fisik terstruktur seperti bermain bola, dan membantu perkembangan motorik anak. Selanjutnya itu ada pencegahan obesitas pada masa remaja. Di masa ini anak cenderung mengikuti tren yang sedang berkembang. Nah, strategi untuk mengurangi obesitas pada masa ini adalah membatasi makanan yang tidak sehat, meningkatkan asupan makanan bergizi, mengganti minuman manis dengan yang non-kalori, dan makan bersama keluarga untuk mengurangi konsumsi makanan yang cepat saji. Nah, selanjutnya ada strategi pencegahan pada orang dewasa. Nah, pencegahan obesitas pada orang dewasa dapat dilakukan dengan pengaturan pola makan, seperti mengurangi nafsu makan, meningkatkan rasa kenyang, serta membatasi porsi makan. Nah, di beberapa negara maju telah menerapkan strategi pengurangan asupan kalori sebagai upaya untuk menurunkan prevalensi obesitas. Lalu, secara individu, pencegahan ini dapat dilakukan dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta menghindari makanan yang tinggi gula, lemak, dan energi. Lalu kita dapat juga meningkatkan literasi gizi untuk mendapatkan perilaku makan dan aktivitas fisik yang lebih sehat. Selanjutnya pencegahan pada lansia. Nah, faktor penyebab obesitas pada lansia ini sangat kompleks, seperti perubahan fisiologis, seperti penurunan metabolisme basal, perubahan hormon, penurunan massa otot atau sarkopenia, serta penurunan aktivitas fisik. Nah, selain dari faktor biologis itu, faktor psikososial seperti kesepian, depresi, dan keterbatasan ekonomi juga berperan dalam meningkatkan risiko obesitas pada lansia ini. Nah, untuk pencegahannya itu bisa dengan aktivitas fisik teratur, yaitu 150 menit per minggu, pemeriksaan kesehatan rutin seperti cek gula darah, berat badan, dan lingkar perut, serta mengonsumsi makanan sehat untuk lansia seperti ubi rebus, pepes tahu, sayur bening bayam, dan buah segar potong. Nah, lalu bagaimana sih dengan penanggulangan obesitas? Yang pertama, ada terapi farmakologi. Metode penanganan obesitas ini menggunakan obat-obat yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Obat ini akan bekerja dengan cara mengurangi nafsu makan, mengurangi penyerapan lemak, dan meningkatkan metabolisme energi meski efeknya kecil. Yang kedua, ada bedah bariatrik. Bedah ini merupakan tindakan medis untuk mengatasi resiko komplikasi akibat obesitas melalui penurunan berat badan, dilakukan jika upaya konservatif seperti diet, olahraga, dan terapi obat tidak berhasil. Nah, prosedurnya itu ada 3, yaitu RYGB, sleeve gastrectomy, dan adjustable gastric banding. Yang ketiga ada diet REST atau rendah energi seimbang dan teratur. Nah, diet REST ini tidak terlalu menyiksa bagi yang menjalani karena diet REST memiliki prinsip menurunkan asupan energi total dengan tetap mengenyangkan. Nah, bisa mengkonsumsi makanan dengan volume yang sesuai, mengandung zat gizi lengkap dan seimbang, serta frekuensi makanan minimal 3 kali sehari. Selain itu, jarak makan teratur, serta jenis dan jumlah makanan sesuai kebutuhan. Dalam diet ini juga diharuskan mengontrol emosional eating. Yang keempat, ada rehabilitasi medik dan psikologis. Pendekatan ini mencakup penanganan holistik, bertujuan tidak hanya untuk menurunkan berat badan secara fisik, tetapi juga mengubah pola perilaku dan psikologis untuk perubahan gaya hidup dalam jangka panjang.